lokal kelas 7, tema 4 sama jalan-jalan ke Museum Aditya Warman. Nah, ini saya jelasinnya biar pada ngerti ya. Di kelas 7, tema 4 kita belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Dan salah satu pembahasannya adalah mengenai tokoh-tokoh sejarah lokal. Tokoh-tokoh ini berjasa besar dalam memperjuangkan daerah dari penjajahan, seperti Sultan Suku dari Tidore, Ratu Kaliamat dari Jepara, dan Laksamana Malahayati dari Aceh. Nah, terus hubungannya sama Museum Aditya Warman apa? Nah, Museum Aditya Warman yang ada di Padang ini adalah tempat yang keren banget. Ini buat melihat bukti nyata dari sejarah lokal dan budaya Minangkabau. Di museum ini kita bisa lihat koleksi benda-benda bersejarah, pakaian adat, alat perang tradisional, hingga dokumentasi perjuangan tokoh-tokoh lokal Minang dalam melawan penjajahan. Jadi apa yang kita pelajari di buku bisa kita lihat bentuk nyata di museum. Dengan berkunjung ke museum, kita jadi bisa menghubungkan teori dari buku pelajaran dengan realitas sejarah yang pernah terjadi di Sumatera Barat. Ini juga termasuk bentuk pemberdayaan masyarakat loh, karena mengenalkan kembali sejarah dan budaya lokal ke generasi muda. Nah, kelompok kami di sini akan mengambil satu daerah tentang menjelaskan keberagaman di satu daerah tersebut, yaitu daerah Minangkabau yang terletak di Sumatera Barat. Kami mengambil museum sebagai sumber belajar tentang keberagaman ini. Di sana kita bisa menemukan berbagai macam keberagaman, mulai dari mata pencahariannya, adat istiadatnya, perayaan pernikahan, dan sebagainya. Nah, untuk contoh keberagaman yang ada di Indonesia ada suku. Kita memiliki suku bangsa, ada 300 suku bangsa. Nah, bahasa kita memiliki 700 bahasa daerah yang berbeda-beda. Seterusnya ada agama, kita memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, contohnya Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, tradisi kita memiliki banyak tradisi berbeda-beda di setiap sukunya. Dan kesenian, kesenian kita juga beragam, mulai dari kesenian wayang yang ada di Jawa, kesenian randai di Sumatera Barat, dan kesenian lainnya. Capaian pembelajaran dari tema 4 ini adalah yang pertama itu menjelaskan keragaman sosial budaya di masyarakat, yang kedua itu menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya, yang ketiga mengidentifikasi keberdayaan masyarakat, dan terakhir itu menganalisis peranan komunitas kehidupan masyarakat. Baik, di dalam buku IPS kelas 7 tema 4, di situ dijelaskan bahwa keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis. Nah, faktor-faktor tersebut mencakup letak geografis, di mana letak geografis ini Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan, di mana keanekaragaman kondisi alam Indonesia seperti pegunungan, dataran rendah, pantai, dan pulau di situ memengaruhi cara hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu isolasi geografis. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau yang terpisah oleh laut. Isolasi ini menyebabkan kelompok masyarakat berkembang secara terpisah, menghasilkan suku bangsa dan budaya yang berbeda di setiap pulau. Jadi, secara keseluruhan, faktor geografis seperti letak geografis, kondisi lingkungan, dan isolasi geografis di sini berperan penting dalam membentuk keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam mereka dan interaksi dengan budaya lain sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Giska Hasani dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi keberagaman masyarakat Indonesia.
Ini merupakan materi dari kelas 7 semester 2. Nah, kami menggunakan museum sebagai sumber belajar. Museum yang kami gunakan merupakan Museum Aditya Warman. Di museum ini, kita bisa menemukan berbagai macam kebudayaan khas Minangkabau, mulai dari pakaian adatnya, makanan khasnya, alat musik, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Minangkabau. Untuk teman-teman yang kepo akan semua keberagaman yang ada di Minangkabau, ayo ikuti saya dan teman-teman saya. Bye-bye! Halo semuanya, saya Lidis Delvia. Sebelum kita mengetahui kebudayaan yang ada di Minangkabau, kita harus mengetahui dulu topografi atau bentang alam yang ada di Minangkabau. Dimulai dari luhak yang paling tua yaitu luhak tanah datar, terus dilanjut ke luhak agam, dan yang paling muda itu ada luhak 50 koto. Nah, yang kedua itu ada sistem mata pencaharian. Jadi masyarakat Minangkabau ini rata-rata itu penduduknya bekerja di bidang agraris. Dan yang terakhir yaitu organisasi sosial dan sistem kekerabatan. Seperti contohnya kan kerapatan adat Nagari. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Darissa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan proses tentang pernikahan di Minangkabau. Ini ada Maminang. Berikut adalah proses Maminang di Minangkabau. Ini ada Batimbang Tandor. Berikut adalah cara-cara proses batimbang tandor. Baiklah, di sini ada malam Mbak Inai. Berikut proses malam Mbak Inai. Baiklah, yang terakhir ada pernikahan. Berikut adalah proses pernikahan di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Khalid. Dalam adat Minangkabau, nenek mama memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak-anak serta kemenakan mereka, serta berperan dalam proses pengambilan keputusan. Nenek mama juga memiliki peran dalam melestarikan adat budaya Minangkabau, serta menyelesaikan konflik dan masalah yang terjadi di dalam adat. Mereka diharapkan untuk menjadi pemimpin dan panutan dalam masyarakat, serta menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.